Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Nur dari kelas SI 23B dengan NIM 231031101. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai ujian perbaikan nilai SCM saya. Tugas ini diberikan pada tanggal 30 Desember 2024 dan sekarang sudah tanggal 1 Januari 2025, yang artinya tugas ini sudah setahun yang lalu, maka itu saya kerjakan. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu menjelaskan konsep supply chain management secara keseluruhan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Kita masuk ke dalam materi. SCM adalah pengelolaan aliran barang, informasi dan keuangan dari tahap pengadaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta memastikan pelanggan itu puas terhadap produk kita. Ada beberapa tahapan utama dalam SCM, yaitu pertama, tahapan pengadaan bahan baku. Tahapan ini yaitu kita memilih pemasok, memesan bahan baku, serta memastikan apakah produk tersebut tersedia dengan kualitas dan harga terbaik. Kedua, tahap produksi. Pada tahap ini kita mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan proses yang efisien dan berkualitas. Ketiga, tahap manajemen persediaan. Pada tahap ini kita mengelola stok untuk menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan barang. Keempat, tahap distribusi dan logistik. Tahap ini mengangkut dan menyimpan produk dari pabrik ke konsumen melalui jalur yang lebih efisien. Kelima, tahap pengelolaan permintaan. Tahap ini kita menganalisis kebutuhan pasar dan menyelaraskan produksi serta distribusi. Keenam, yaitu tahap pemasaran dan penjualan. Tahap ini menyediakan produk melalui berbagai saluran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketujuh, yaitu tahap pelayanan pelanggan. Pada tahap ini kita memberikan layanan pasca penjualan untuk memastikan apakah konsumen tersebut puas terhadap tindakan kita atau terhadap barang kita. Tahap 8 atau terakhir yaitu teknologi dan informasi. Pada tahap ini kita mengintegrasikan seluruh proses dengan sistem digital untuk pengambilan keputusan yang cepat serta akurat. Selanjutnya, nomor 2, yaitu menjelaskan Bowlby Effect dengan contoh sederhana dan gambarkan 5 proses utama dalam skor model yang mudah dipahami. Kita masuk ke dalam materi. Bowlby Effect adalah fenomena dalam rantai pasok di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di ujung rantai menyebabkan perubahan yang jauh lebih besar dalam pesanan di hulu atau supplier. Adapun contoh sederhananya itu di mana konsumen membeli 10 unit produk di toko retail. Di toko retail memesan 15 unit ke distributor untuk berjaga-jaga jika ada lonjakan permintaan. Sedangkan di distributor memesan 20 unit ke produsen untuk mengantisipasi kebutuhan stok mereka. Sedangkan di produsen memesan 30 unit bahan baku ke pemasok untuk memenuhi pesanan dan cadangan. Akibatnya, pesanan di hulu meningkat secara tidak proporsional dibanding permintaan sebenarnya, menyebabkan overstock, inefisiensi, dan biaya tambahan. 5 proses utama dalam skor model, yaitu pertama, plan atau perencanaan, yang dimana mengelola permintaan, kapasitas, sumber daya, dan stok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien. Contohnya, perencanaan produksi berdasarkan data penjualan sebelumnya. Kedua, yaitu source atau pengadaan. Proses ini memperoleh bahan baku atau komponen dari pemasok. Contohnya itu membeli bahan baku berkualitas dari supplier dengan harga yang terbaik. Ketiga, yaitu make atau produksi, yaitu dimana kita mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya itu menggunakan mesin untuk memproduksi barang sesuai standar yang berkualitas. Keempat, yaitu deliver atau pengiriman. Kita atau distribusi produk jadi ke pelanggan melalui saluran distribusi. Contohnya itu mengirimkan barang ke toko retail atau langsung ke konsumen. Kelima, yaitu return atau pengembalian. Pada tahap ini kita mengelola pengembalian barang atau produk dari pelanggan, baik karena kerusakan atau alasan lain. Contohnya itu mengolah produk cacat atau pengembalian barang dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu analisis satu studi kasus perusahaan yang dimana mengalami masalah dalam rantai pasoknya. Identifikasi masalah utama, akar penyebabnya, dan solusi yang mungkin dilakukan. Mengambil studi kasus krisis rantai pasok pada perusahaan Nike tahun 2021. Masalah utama.
yaitu satu, keterlambatan produksi, yang dimana pabrik-pabrik pemasok di Asia Tenggara, terutama Vietnam, terpaksa tertutup akibat pandemi COVID-19. Kedua, yaitu gangguan distribusi, yang dimana kekurangan kontainer, pengiriman, dan kemacetan di pelabuhan memperlambat distribusi barang jadi ke pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Ketiga, stok tidak mencukupi, yang dimana akibat keterlambatan, banyak toko mengalami kekurangan stok menyebabkan kehilangan penjualan dan merugikan pelanggan. Akar penyebab masalah yaitu satu, ketergantungan pada lokasi produksi tertentu. Perusahaan Next sangat bergantung pada Vietnam yang menyumbang hampir 50% dari total produksinya. Kedua, yaitu kurangnya diversifikasi rantai pasok, di mana tidak ada strategi alternatif untuk mengalihkan produksi ke wilayah lain saat terjadi gangguan. Ketiga, itu gangguan logistik global. Nah, krisis transportasi laut global menambah kompleksitas rantai pasok. Keempat, yaitu kurangnya cadangan stok. Perusahaan Nike mengandalkan model just in time atau JIT yang rentan terhadap gangguan mendadak. Solusi yang mungkin dilakukan yaitu pertama, kita melakukan diversifikasi lokasi produksi, yang itu dimana kita mengurangi ketergantungan pada satu negara dengan mendistribusikan produksi ke wilayah lain seperti Amerika Latin atau Afrika. Kedua, penggunaan teknologi untuk transparansi, yang dimana kita mengadopsi sistem digital seperti blockchain untuk melacak setiap langkah dalam rantai pasok secara real time. Ketiga, yaitu peningkatan cadangan stok secara strategis, yaitu dimana kita menyimpan stok tambahan untuk produk-produk dengan permintaan tinggi sebagai langkah mitigasi risiko. Nah, keempat, yaitu mitigasi risiko logistik, yang dimana kita menjalin kontrak jangka panjang dengan penyedia logistik untuk memastikan kapasitas pengiriman tetap tersedia, atau dengan cara menggunakan moda transportasi alternatif seperti udara untuk pengiriman mendesak. Nah, kelima, yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan pemasok. Kita berkolaborasi dengan pemasok lokal dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kelangsungan produksi selama krisis. Nah, kesimpulannya yaitu masalah rantai pasok naik menunjukkan pentingnya diversifikasi atau fleksibilitas dalam strategi rantai pasok. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan selamat tahun baru dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.